semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-32. Mari kita sama-sama mengikutinya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Mereka berseru-serulah, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sebuah nyanyian, mungkin bisa kita nyanyikan nanti di tengah ombak dan arus pencobaan. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata dan mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika seperti di tengah gelombang ombak laut, itulah yang kita diperhadapkan Bapak Ibu dalam kesehari-harian kehidupan kita. Bagaimana gelombang kehidupan dan samudra kehidupan yang kita hadapi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam pasal Mazmur 107 ini ada beberapa hempitan kesesakan. Ada mereka dalam hutan belantara, ada dalam kesesakan soal makanan, ada soal sakit penyakit, dan seakan-akan ada mereka di penjara. Ada realita kehidupan yang dialami oleh manusia yang digambarkan oleh pemazmur Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 107. Artinya bagaimana ajakan pemazmur menyampaikan kepada kita ketika kita berseru Bapak Ibu, kita minta tolong kepada Tuhan di setiap doa-doa yang kita sampaikan, bagaimana kita menemukan jawaban. Bapak Ibu, ada seruan, ada minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak di dalam jawaban doa. Dan bagaimana kita ketika jawaban doa, ketika seruan pertolongan itu Tuhan jawab, bagaimana kita menyampaikan rasa syukur kita ketika dikatakan tadi kesesakan, ada tersedia pertolongan kepada kita.
Itulah juga yang digambarkan oleh pemazmur, bagaimana kisah seorang pelaut yang diombang-ambingkan oleh badai yang besar. Di saat orang berlayar diterpa badai hingga terhuyung-huyung, dari manakah datang pertolongan? Bagaimana yang mereka alami, bagaimana kesesakan-kesesakan yang digambarkan pemazmur pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kehidupan perjalanan bangsa itu dan kehidupan umat yang percaya. Dikatakan tadi bagaimana dengan angin badai meninggikan gelombang di lautan. Jadi kita sudah mungkin pribadi lepas pribadi, bagaimana kita telah mengalami bagaimana dengan berperahu atau berkapal. Tentunya apa yang kita lihat Bapak Ibu di lautan bebas, apa yang kita lihat dengan begitu dahsyatnya gelombang lautan. Mungkin kita berdoa sampai ke tujuan atau ke pelabuhan yang kita tuju. Tapi bagaimana realita seperti epistel tadi, bagaimana ketika Yesus dan para murid-murid berlayar, gelombang laut yang begitu dahsyat. Bisakah mungkin dalam di era teknologi sekarang Bapak Ibu mungkin bisa atau hampir bisa diprediksi. Tetapi mungkin bisa juga bagaimana ketika itu tidak bisa diprediksi. Edang binoto hianati. Sono niba, bagaimana ketika gelombang tsunami? Apa yang bisa berbuat? Bagaimana teknologi dunia ini? Bagaimana dengan ilmu dunia ini? Apakah bisa membuat suatu kedamaian atau arus gelombang tsunami? Di parpudio perhati amang mulubui diprediksi. Itu pun kita lihat juga ada batas limit. Bagaimana juga gempa-gempa yang ada. Tetapi ada limit batasnya. Artinya mari kita kembali kepada yang punya dunia, yang punya alam ini. Setinggi apapun ilmu teknologi, apakah ketika kita menghadapi di gelombang laut yang begitu dahsyat, seakan-akan kematian sudah di depan mata kita. Amadabui. Bodoh nyata laut yang begitu luas. Kita berenang yang di laut yang begitu luas Bapak Ibu. Mungkin tenaga kita tidak akan mencapai, mungkin bisa setengah kilometer. Tetapi apa daya nanti untuk sampai ke tujuan. Itu juga yang dialami seorang tadi pedagang. Ketika mengalami bagaimana di perdagangannya, bagaimana di lautan luas yang dia hadapi. Dia seakan-akan pusing terhuyung-huyung. Bagaimana itu dia mana pemapurus. Kemana arah tujuan hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang bisa kita perbuat, kita bandingkan dengan firman Allah yang kita renungkan pada minggu hari ini. Bapak, Ibu, kita bayangkan di gelombang laut yang begitu dahsyat. Kemana kita berseru Bapak Ibu? Kemana kita minta pertolongan? Mungkin tidak ada lagi siapa yang membantu. Tetapi dinyatakan lewat firman Allah. Mereka berdoa. Lalu tersedia pertolongan. Mereka berseru kepada Tuhan saat badai menerpa, di mana ada pertolongan yang dari Tuhan kembali. Bagaimana ketika kita menghadapi gelombang laut, ketika mengalami kesesakan kehidupan kita, Bapak Ibu, tu dia dohita mangalu manang tu portibiodo. Atau mungkin ketika kita galau, Bapak Ibu, mungkin di sekarang ini ke media sosial. Itu sih mati. Apalagi maaf ibu-ibu ya, tertusido. Kadang kita buka lebar-lebar di media sosial. Bagaimana mungkin ada sesuatu pergumulan rumah tangga atau mungkin anak
Kadang kita tidak malu lagi Bapak Ibu, maaf kata, dalam privasi rumah tangga mau mengatakan itu di media sosial. Apakah Bapak Ibu, saudara dan pemuda, apakah ada solusi ketika kita menyampaikan ke media sosial, ketika ada pergumulan hidup kita, ketika ada kesesakan kehidupan kita? Buido, media sosial nata pakai gabe suatu acuan, pertolongan, jawaban atas gelombang kehidupan, atas juga penderitaan atau kesesakan yang kita hadapi. Karena itu dengan firman Tuhan ini dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, penderitaan melahirkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak pernah mengecewakan dan murak pakiri momi Nina Tuhata. Kalau kita berpengharapan Bapak Ibu kepada Tuhan kita, karena ritme kehidupan, siklus hidup memang terkadang mengalami kesesakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berseru, bagaimana kita minta tolong kepada Tuhan di setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, di setiap gelombang kehidupan. Dan mungkin, kita katakan mungkin dulu, Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Ketika penderitaan, gelombang kehidupan itu dia dohita mapurus. Bagaimana penderitaan mengajarkan kita supaya datang kepada Tuhan. Ternyata itu yang dialami tadi pedagang besar yang di lautan, yang mengalami gelombang laut, mengajarkan tu isi dohita minta tolong kepada siapa kita berseru sudah diambang pintu kematian. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana di dalam mengalami ketakutan, mungkin kita meringis, kita mungkin ada ancaman, kita mungkin bagaimana ancaman kematian. Bagaimana ketika juga kita mengalami atau naik pesawat turbulensi yang begitu dahsyat di awang-awang. Sadok tertolong Tuhan, saat di manguluku molonunga sudah kita mengalami turbulensi ketika kita mengalami di pesawat tu isi kita. Kadang kalau kita naik pesawat, kadang saya tidak tidur. Ibu hati di ngulung tu dia mah, tangga dong biha urusan, tangga dong be. Sadok ikut tutu hatai nama alani, nah orang burju deh kita martuhan unetiak kamu. Kita tidak mampu bagaimana mengucap syukur seperti tadi ayat yang pertama. Kita diajak dalam minggu ini bersyukur bagaimana ketika gelombang badai kita terhempit. Kadang dikatakan juga bagaimana di Yeremia 29:12, bagaimana apabila kamu berseru, datang berdoa kepadaku, doamu akan saya jawab dan saya mendengarkan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar segala jawaban doa kita. Tuhan berkuasa atas segala hal, berkuasa apapun yang ada di dunia ini. Seperti tadi bagaimana Yesus meredakan angin badai, berotoritas kepada alam. Siapakah dia ini sehingga alam si maho diam, dikatakan kepada alam, sehingga para murid tercengang-cengang, siapakah dia ini? Itulah Tuhan yang kita percayai, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Karena Tuhan yang kita imani ada Tuhan yang tidak pernah tidur, Bapak Ibu, di setiap gelombang kehidupan yang kita alami. Molo pabalgahupe nang si taunom penderitaan gelombang hidup posrohata dakiamudum tuhatai manarihon aka nani asiana anani buhado hita asa kembali seperti firman Tuhan. Kita mau
berseru kepada Tuhan, jauh-jauh hita tu Tuhani, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, jauh-jauh ti Jahuba dihagogotai. Disitulah Tuhan dalam menjawab segala doa, permohonan kita, seru kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena semuanya kita akan mengarungi gelombang kehidupan. Bisa saja Bapak Ibu bagaimana ketika mengalami dalam persoalan mungkin pergumulan anak-anak kita dalam di era zaman sekarang. Dan itu dipersiapkan untuk keluarga-keluarga kecil. Bagaimana kenakalan, bagaimana menghadapi situasi anak-anak remaja. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita dengan berdampingan kepada mereka. Bagaimana kita berseru, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu atau anak kita, bagaimana ketika badai rumah tangga terhempit atau mungkin diambang perceraian. Kemana kita mengadu Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu lewat firman Allah, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita minta tolong kepada Tuhan. Karena mungkin sesama atau manusia ada batas, limit. Bagaimana mungkin dia mengatakan atau itu menjadi bahan perguncingan nantinya ketika kita menyampaikan kepada seseorang atau kepada teman kita. Tetapi kepada Tuhan kita tidak pernah khawatir, tidak pernah kecewa atas apa impian atau doa kita. Karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena itu mari kita berjalan ketika di kehidupan titik ini semuanya bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita dinyatakan dengan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita diberikan suatu jawaban doa, kesesakan tersedia pertolongan, berseru kepada Tuhan. Pasti badai akan bisa juga akan reda. Bagaimana kita mampukan bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Artinya seperti pemazmur ini, dia tidak lupa diri, dia mengingat perbuatan Tuhan. Tetapi mungkin kepada manusia bisa saja Bapak Ibu lupa kacang pada kulitnya. Mungkin bisa dalam kehidupan kita air susu dibalas dengan air tuba. Itu mungkin kehidupan kita. Kalau kita meminta tolong atau mungkin kepada sesama dan mungkin tidak memberikan sesuatu jawaban yang kita dambakan. Itulah mungkin sifat kita sebagai manusia yang kadang tidak tahu bersyukur. Bagaimana lupa diri, tidak membalaskan yang baik terhadap seseorang, tetapi kita membalaskan mungkin suatu atau kejahatan. Bapak Ibu, mari kita merenung Bapak Ibu sejenak bagaimana perjalanan kehidupan kita saat ini, apa yang kita sudah bisa tempuh kepada perjalanan badai kehidupan kita. Kita diingatkan kembalilah kepada iman di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan kita yang penuh dengan kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara, kesitulah tusima hitama purus. Kepada Tuhanlah kita berseru, Bapak, Ibu, Saudara. Kepada Tuhanlah kita meminta pertolongan di setiap gelombang kehidupan yang kita alami. Kemudian bagaimana jawaban itu? Doa-doa yang kita serukan, doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan terjawab, Bapak Ibu. Tarasa homai ditiki hamauloni, ditiki kesesakani, tusidurahita, tusidubuanuni nang hatani tu hatta akamang asa jujuhita tu jahuba unang tu portibion
unang tu akan media sosial, unang nang tu portibion, ta uduton nang nguluta aka amang inang. Karena itu mari lewat topik minggu kita pada hari ini, mari kita berseru kepada Tuhan di setiap kesesakan kita. Ima lasni rohata ajakan pemazmur Bapak Ibu Saudara. Nuaing budu ratai dehonate nanggu malu sang budu ratai parpoti sudik ngai de favorit Indonesia nate. Mo so di boto do peo edeo dang minuto bete. Mo luas ni hakabi pi mana iko di boto do nanggu malu sang akalaut ibai parpoti majo. Ratai deho matoi kamang. Dehoma nagu malu sang akalau rau pelpe hali susungi lau makaro ponsoluki molo Tuhan parhatasau mandok hata naik konsau sai sao doi, sai sao doi, sai sao doi. Biar audisi mangalugahon soluki, ai Tuhan kudo godang temusuki lau mangarongom soluki sai dau doi sian lambuki hato malo jongdo solukutu labuan hasonangan naso adong beda pot hasusani tudos tu sinang padalan hati lawan dapoton si patana endo lononga sai lugai galubang maha porusaki ikon hutio totong Yesusi atong totong mata tiup Yesus nama lehon pos di roha ngulu hasonangan nuaing rudi saliling dililingna. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang menyegarkan kami kembali. Bagaimana ketika kami mengalami kesesakan gelombang samudra laut di dalam kehidupan kami diingatkan kembali Tuhan lewat firman Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan, kami mau minta tolong kepada Tuhan, kami mau menyerukan lewat doa, lewat pertolongan kami hanya kepada Tuhan. Di jawaban doa, kuasa doa pasti ada pada kami, karena kami yakin Tuhan tidak pernah tidur kepada orang yang berseru, kepada orang yang selalu minta tolong di setiap kehidupan, permasalahan, tantangan kehidupan. Karena itu kami diingatkan kembali
Tuhan, lewat firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini, kami tetap kembali berseru kepada Tuhan. Apapun gelombang tofan dunia yang kami diperhadapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang dapat kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Kami kembali mengingat betapa besarnya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya, dan kami mampukan mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan atas kebaikan, atas penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tetap kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya kehidupan kami, napas kehidupan yang kami Tuhan berikan kepada kami saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Begitu Tuhan dengan program-program gereja yang kami akan laksanakan, terlebih Tuhan untuk bulan sending dan perayaan sending 125 tahun HKBP yang telah Tuhan pakai untuk tujuan dan alat Tuhan menyampaikan berita Injil. Biarlah kami Tuhan sebagai jemaat, kami tetap eksis di dalam jemaat yang bermisioner di dalam keluarga, masyarakat, dan juga di setiap instansi atau swasta dalam semua pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan sebagai Bapa, sebagai Ibu, pemuda-pemudi kami tetap orang-orang yang menyaksikan Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan tetap memelihara kami. Demikian juga Tuhan, kami mohon atas saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Amang Cihuta Julu, Amang MC Haan, Inang Nyonya, Eresi Hombing Boru Pasaribu, Amang Elhuta Soit, Inang Nyonya Asiman Juntak Boru Hasibuan, Amang Julian Daniel Tobing, Amang Erdoluk Saribu, Inang Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, Amang Ehuta Galung, Inang Nyonya R Tampubolon Boru Samosir, Amang M Simbolon, Amang Dipapahan, Amang Amanulang, Amang Sintua KM Panggabean, Amang Sintua El Purba, Inang Nyonya R Panjaitan Boru Stompul, Inang Nyonya Huta Barat Boru Sirigar, Inang Nyonya Sitorus Boru Sirait, Amang WAS Tampubolon, Amang Timotius Marbun, Amang Sintua RT Panggabean, Inang Nyonya Sintua H Sinaga Boru Siburian. Biarlah penumpangan Tuhan, kasih sayang Tuhan, penjaman Tuhan Yesus sebagai tabib yang agung. Kami mohon Tuhan, kami berseru atas hidup dan kehidupan para jemaat-Mu dalam kelemahan tubuhnya, dalam pembaringan di rumah sakit. Saat ini Tuhan, kami yakin, kami pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan anugerah kasih sayang Tuhan, tetap memelihara, memberikan penyembuhan kepada mereka. Tuhan, begitu juga untuk anak kami Timothy, simbolon untuk kelancaran komunikasinya Tuhan. Biarlah anak kami ini Engkau semakin pakai Tuhan dalam kehidupannya, dan juga untuk gereja Lembang dan Sumedang Tuhan. Biarlah dalam kerinduan mereka persekutuan dalam gereja kami ini Tuhan, Engkau pakai mereka dalam semua aras pengembangan pelayanan mereka ke depannya Tuhan. Begitu jemaat Tuhan, Engkau berkati Tuhan keluarga, lepas keluarga pribadi, lepas pribadi di semua pekerjaan instansi dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau Tuhan tambahkan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada jemaat-Mu Tuhan. Begitu juga terima kasih kami Tuhan atas keberhasilan anak kami dalam perguruan tinggi dan juga untuk masuk ke SMA yang mereka tuju Tuhan. Biarlah atas anugerah Tuhan, anak-anak kami yang berhasil, kami ucap terima kasih Tuhan, dan juga yang belum berhasil Tuhan, biarlah mereka tetap yakin bahwa ada perguruan tinggi yang lain atau sekolah lain Tuhan yang mereka
akan beranjak dalam kehidupan pendidikan mereka ke depannya. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan atas kesalahan dosa kami, kiranya Engkau hapuskan supaya kami dilayakkan kembali menerima anugerah Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan kami terima. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian Bapak Ibu sambil mengumpulkan persembahan.